Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, walhamdulillah, wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan pada kesempatan di video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang ada di kolom komentar di vlog Keluarga Filsafat 2017 yang terdapat di video sebelumnya dari saya sendiri. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu sesuai yang telah ditetapkan, yaitu 3 pertanyaan di masing-masing yang telah ditentukan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pandangan eksistensialisme Jean-Paul Sartre terhadap manusia sebagai makhluk individu. Di sini saya jelaskan pandangan eksistensialisme Jean-Paul Sartre terhadap makhluk individu ini yaitu aliran yang pahamnya berpusat pada manusia itu sendiri, mana eksistensi manusia itu sendiri, yang ia bertanggung jawab atas memilih dan mana yang benar dan mana yang salah. Ini sebenarnya bukan persoalan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, melainkan eksistensialisme menganggap bahwasanya kebenaran itu sifatnya relatif, dan mana itu eksistensialisme dari Jean-Paul itu sendiri menganggap bahwasanya setiap individu bebas untuk memilih dan mana yang benar dan mana yang salah ketika itu menurut dia benar ataupun salah. Itu pandangan eksistensialisme Jean-Paul Sartre terhadap individu. Terus pertanyaan kedua dari saudara Afdan, permasalahan kebebasan. Bagaimanakah yang dimaksud hasrat manusia sebagai Tuhan? Di sini dijelaskan bahwasanya kenapa Jean-Paul Sartre ini dianggap pemikirannya itu hasrat sebagai Tuhan, menjadi Tuhan. Di sini saya jelaskan bahwasanya dari corak filsafatnya itu yang bersifat ateis dan juga dari pemikiran eksistensialismenya itu menganggap bahwasanya manusia itu secara individual berhak untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah atas kebebasannya sendiri. Dan ini sebagai kedudukannya sebagai Tuhan itu dianggap manusia itu secara pribadi bebas berhak melakukan apa saja yang mana menurutnya itu benar dan berkehendak semaunya sesuai apa yang telah dia kehendaki secara imajinasi ataupun emosionalnya dalam kesadaran manusia itu sendiri. Jadi secara tidak langsung saya mengatakan bahwasanya kenapa dia menganggap jadi seperti Tuhan, karena dia bebas berkehendak atas kemauannya sendiri tanpa ada halangan dan tanpa ada hambatan apapun, dan tidak ada yang menghalanginya untuk berpendapat dan mana yang benar dan mana yang salah dalam berkehendak. Oke, terima kasih. Berikut pertanyaan yang ketiga, apa hubungan eksistensialisme Jean-Paul Sartre dan Heidegger, dan alasannya Jean-Paul Sartre mengembangkan filsafatnya dengan corak ateis. Di sini saya jelaskan hubungan eksistensialisme antara Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre itu sebenarnya di tahap kedua di pemikiran Jean-Paul Sartre ini dia berhubungan langsung dengan Martin Heidegger yang mana pemikirannya tentang memperkenalkan kesadaran manusia dalam hal ini Dasein. Untuk Dasein ini yang berada di dalam yang mana suatu aktivitas yang tidak pasif. Di sini Jean-Paul Sartre berhubungan penuh dengan Martin Heidegger sehingganya memunculkan karyanya yaitu Being of Nothingness. Disitulah antara Martin Heidegger antara Jean-Paul Sartre untuk mempelajari pemikirannya dari Martin Heidegger itu sendiri. Terus kenapa dia mengembangkan corak filsafatnya dengan corak ateis? Saya rasa di sini dari prinsipnya sendiri, memang kita ketahui bahwasanya Jean-Paul Sartre ini hidup di lingkungan yang agamis sejak kecil, tapi dia sendiri mengembangkan corak filsafatnya dengan corak ateis. Hal ini dikarenakan bahwasanya dari prinsipnya tentang eksistensialisme itu sendiri, ia bebas menentukan kemana arah yang dia mau, walaupun corak apa yang diambilnya, terserah ateis atau teisme dan lain sebagainya. Dan juga dia berumur 12-an tahun ini sudah memang tidak mempercayai yang namanya agama, apalagi Tuhan. Itulah sebabnya saya rasa dia lebih memilih untuk berpandangan corak ateis. Oke, terima kasih. Itulah jawaban singkat dari saya. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.